kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya semangat sekali ya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Syukur, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ya, marilah pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Kameranya dinyalakan. Dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jurusan ya, kalian itu jurusannya TKJ, yang mana TKJ itu identik dengan perkembangan teknologi, dengan teknologi ya. Yang pastinya teknologi itu setiap detik itu berubah, setiap detik, setiap menit itu berkembang, perkembangannya sangat cepat sekali gitu ya. Untuk itu harapan saya kalian itu sebagai generasi penerus bangsa, sebagai calon pemimpin-pemimpin di masa depan, untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi ya. Lantas bagaimana cara mengikutinya ya? Cara mengikutinya ya kita selalu update dengan teknologi terbaru gitu ya. Namun perlu diingat ya, saya yakin kalian itu sebagian besar itu, bahkan ada saya amati itu ada yang tidak mengikuti tetapi terbawa gitu ya. Karena lain halnya mengikuti perkembangan teknologi dan terbawa teknologi itu. Artinya kalau kita mengikuti arus perkembangan teknologi, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita terbawa arus perkembangan teknologi itu ya hati-hati, waspada. Jadi kalian itu jangan sampai terbawa arus, melainkan mengikuti arus. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, kalau kalian terbawa arus, kalian apapun ditabrak gitu ya. Seperti sekarang di internet itu kan semuanya ada, apapun ada, dari hal yang positif, sampai hal yang negatif itu semuanya ada di internet. Semuanya ada di dalam genggaman HP kalian gitu. Kalau kalian terbawa arus, artinya kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Ada hal-hal yang tidak baik, yang negatif ya, misalnya pornografi, kemudian perjudian online, kemudian game online yang over gitu ya. Itu tidak baik ya. Kalau kalian ibaratnya itu mengarungi sungai itu terbawa arus. Jadi di depannya itu ada ada bebatuan, ada kayu, apapun itu kalian tabrak. Nah, maka kalian akan oleng, nanti akan tenggelam di sana. Nah, sebaiknya kalian bukan terbawa arus, melainkan kalian mengikuti arus. Artinya gimana? Ya kalian tetap update tentang teknologi terbaru, kalian mengetahuinya, tapi kalian juga bisa mengendalikan diri. Ya misalkan game yang mungkin kalian itu semuanya itu pecandu game ya, kebanyakan rata-rata mungkin hampir 90% itu bermain game gitu ya. Nah, dan itu kalian jangan sampai ketinggalan bahwa ada game-game terbaru, kalian juga bisa memainkannya gitu. Tetapi lantas jangan membuat kalian itu langsung menjadi lupa segalanya gitu. Jadi tetap bermain game, tetap mengikuti teknologi terbaru, tetapi jangan sampai terbawa arus. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengenai desain grafis ya. Desain grafis itu sebenarnya ilmu yang sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena desain grafis itu dibutuhkan dimanapun tempat itu pasti membutuhkan desain grafis. Kalau kalian nanti setelah lulus dari SMK kemudian kerja, nah saya yakin setiap perusahaan itu membutuhkan seorang desainer grafis. Untuk apa? Untuk membranding perusahaan tersebut. Nah gitu. Jadi untuk desain grafis itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang penting kalian serius dalam mempelajarinya. Gitu. Oke, baik, langsung saja kita ke materinya ya. Materinya tentang desain grafis. Seperti biasa ya, alur kegiatan belajarnya itu
Yang pertama kita mulai dari pendalaman materi. Ya, pendalaman materi itu ya kemarin kan sudah saya sampaikan juga materi yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya. Nah, kemudian, sebelum ini ada, oh ya, saya selesaikan dulu ya, pendalaman materi. Setelah nanti ada pendalaman materi yang nanya, kemudian ada presentasi atau diskusi, kemudian nanti ada kesimpulannya dari materi ini, kemudian ada evaluasi atau penugasan yang akan kalian kerjakan nanti. Yang pertama yang kita bahas yaitu pendalaman materi ya. Mengenai pendalaman materi yaitu kalian mungkin sudah melihat videonya, sudah mempelajari modul yang sudah saya bagikan, kemudian sudah mencari referensi dari internet. Dan harapannya setelah kalian melihat video, mempelajari modul, dan mencari referensi dari internet tentang materi yang kita bahas, kalian itu paham ya, memahami perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap dan vektor. Jadi kalian sudah paham tentang ini. Nah, perangkat lunak pengolah gambar yang sudah kalian pelajari di sini saya akan sedikit jelaskan highlight-nya atau secara singkatnya, yaitu perangkat lunak pengolah gambar itu kan ada banyak sekali sebenarnya, namun yang paling populer untuk saat ini yaitu ada Adobe Photoshop, kemudian ada Adobe Illustrator untuk vektor ya. Kalau Photoshop ini untuk bitmap, Illustrator itu untuk vektor, Corel Draw itu untuk pengolah vektor, Inkscape juga untuk pengolah vektor, sedangkan GIMP ini untuk bitmap. Nah, dari perangkat lunak pengolah gambar di sini ya, yang sudah ada, yang paling populer saat ini ada Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Inkscape, GIMP. Nah, ini pastinya memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing. Dan model juga saya bahas di situ mengenai Photoshop itu kekurangannya apa, Illustrator itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, setelah kalian memahami ini, nanti kalian akan memilih cocoknya saya itu menggunakan aplikasi yang mana sih yang mau digunakan gitu. Karena tidak mungkin kalian itu akan mempelajari semua aplikasi ini dengan mahir, tidak. Tapi kalian pilih salah satu dari aplikasi-aplikasi ini. Kalau bitmap ya satu, vektornya satu, kalian kuasai dalam-dalam tentang aplikasi ini, kalian pelajari dalam-dalam, kalian gali potensi kalian di aplikasi tersebut. Itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Nah, dari aplikasi-aplikasi ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di situ kalian setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, kalian akan menentukan aku memilih mana sih gitu ya. Misalnya, saya menggunakan cocoknya dengan Corel Draw. Kenapa? Ya karena Corel Draw itu familiar, kemudian banyak digunakan dan sebagainya. Itu kalian punya alasan sendiri-sendiri tentunya, harusnya gitu ya. Kemudian dari materi yang sudah dipelajari saya buka sedikit di sini di modulnya ya. Nah, di sini ini modul yang sudah saya share ya. Di sini ada yang pertama itu ada Photoshop di sini. Ini bersifat flat source ya atau berbayar. Nah, di sini untuk pengolah bitmap ya. Untuk Photoshop sendiri ini mempunyai kelebihan ya, dapat mengubah bentuk tulisan menjadi lebih kreatif dan inovatif dan seterusnya. Nah, harapan saya kalian sudah membaca ini semua, sudah memahami ini semua, sehingga dalam kegiatan ini pembelajaran ini kita tinggal diskusi saja. Nah, kalian sudah menentukan gitu ya, sudah menentukan tentang aplikasi mana gitu yang mau dipilih. Ada Inkscape gitu ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada contoh ya, contoh untuk melakukan instalasi. Nah, setelah kalian pilih tadi ya, setelah kalian pilih dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada, kalian melakukan instalasi. Ya, diinstal dulu bagaimana cara instalnya. Ada di sini saya mencontohkan untuk install aplikasi Corel Draw. Ya. Untuk Corel Draw sendiri, cara instalasinya seperti ini. Namun sebelum melakukan instalasi, pastinya kalian harus mendownload dulu masternya ya, atau kalian copy dari teman atau dari manapun ya. Yang penting kalian harus mendapatkan masternya. Kalau kalian sudah mendapatkan master aplikasi Corel Draw misalnya, nah kemudian kalian mulai instalasi dengan cara klik kanan dan administrator ini seperti biasa untuk instalasinya. Nah kemudian kalau sudah, maka akan tampil seperti ini. Ini tampilannya. Nah kemudian jangan lupa dicentang
Ya, kemudian yang kedua next. Selanjutnya setelah itu muncul kemudian di sini ada apa namanya pilihan opsi ya, ada pilihan opsi, silahkan kalian klik next ya, kalian klik next ya, di sini pilih kalau kalian memiliki serial number di sini bisa klik serial number. Kemudian kalau kalian apa namanya belum mempunyai ya nanti kalian bisa menggunakan yang trial gitu. Kemudian jendela selanjutnya di sini akan muncul custom installation atau typical installation. Di mana kalau typical installation itu semua fitur ya, semua fitur yang ada di CorelDRAW itu terinstall. Tetapi kalau custom itu tidak. Artinya kalian nanti bisa memilih ya salah satunya gitu. Contohnya di sini. Nah, ini adalah apa namanya dari seluruh aplikasi-aplikasi di paketnya dari CorelDRAW itu ada CorelDRAW untuk pengolah layoutnya, kemudian ada Photoline-nya, ada Corel Connect, ada Corel Capture, dan seterusnya. Nah ini nanti kalian kalau pilih custom di sini, berarti kalian hanya salah satu saja. Kalau Corel saja yang dibutuhkan ya, Corel saja yang dicentang, yang lainnya nggak usah dicentang. Nah ini akan sangat berpengaruh ya. Kalau kalian centang semua, ini akan memakan apa namanya space apa memori harddisk komputer kalian. Maka dari itu kalau ini tidak diperlukan ya cukup centang Corel saja, gitu. Kemudian klik next setelah itu. Nah, kemudian di sini akan muncul jendela selanjutnya yaitu untuk utilitas ya. Di sini kalian centang, kemudian next. Nah, selanjutnya, nah di sini ada dua dialog lagi yang muncul ya, ada jendela yang muncul di sini allow product update. Di sini kalau misalnya nanti setiap ada updatean baru itu akan terupdate otomatis ya, maka ini dicentang. Tapi kalau tidak ingin diupdate nggak usah dicentang gitu. Kemudian di sini yang bawah itu ada install desktop shortcut. Di sini nanti kalau misalnya kalian menginginkan aplikasinya berada di desktop ya dicentang. Kalau tidak ya nggak usah. Tapi karena biasanya memang CorelDRAW itu dibuat ya supaya apa namanya mudah diaksesnya ya dicentang aja supaya ada di desktop. Ya. Setelah itu klik next, kemudian install now. Nah pada saat install now di sini ada tempat penyimpanan CorelDRAW-nya mau ditaruh di mana. Ya umumnya memang di C, kayak gitu. Kemudian setelah install now selesai finish, kayak gitu. Bagian alur kedua yaitu menanya ya, silahkan kalian tanyakan tentang materi yang dipelajari intinya gitu ya, tentang memilih perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap dan vektor. Yang silakan yang mau bertanya, nyalakan kameranya. Saya Diva Ingrid Larasati mau bertanya Pak. Ya silakan Diva. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih perangkat lunak pengolah gambar? Oke, baik sekali Diva bertanya hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih perangkat lunak pengolah gambar ya. Mungkin ada yang mau menjawab silahkan. Itu baik sekali ya pertanyaannya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sevan silahkan dijawab pertanyaan dari Diva. Yang pertama dalam memilih perangkat lunak yaitu yang pertama familiar. Pastikan aplikasi tersebut familiar, artinya banyak orang atau komunitas yang menggunakan sehingga mempermudah kita untuk saling berbagi. Ya. Yang kedua ringan. Usahakan aplikasi yang kita gunakan itu ringan sehingga dapat dioperasikan pada komputer dengan spesifikasi minim. Dan yang ketiga, fitur lengkap. Pastikan fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut lengkap sesuai dengan kebutuhan kita.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali dari Sofan ya. Jawabannya memang seperti itu ya kurang lebihnya. Ya untuk apa namanya memilih ya untuk memperhatikan dalam memilih perangkat lunak ya seperti itu kurang lebihnya familiar memang perangkat lunak tersebut atau aplikasi tersebut familiar sering banyak yang menggunakan kemudian ringan juga kemudian fiturnya lengkap ini yang paling penting juga ya fiturnya lengkap dan ringan karena kita tahu ya spek komputer itu kan macam-macam ya biasanya yang digunakan kita itu kan speknya rendah-rendah gitu maka dari itu ya salah satu pilihan untuk menentukan aplikasi yang mau kita gunakan yang mana ya yang ringan nah gitu ya oke selanjutnya ada yang mau bertanya lagi silakan saya buka lagi waktunya masih ada silakan untuk bertanya ya Sofyan mau bertanya silakan. Assalamualaikum, saya Sof. Perbedaan apa yang paling mendasar pada aplikasi CorelDRAW dan Inkscape? Oke. Ya, dari Sofan bertanya perbedaan apa yang paling mendasar antara Inkscape dengan CorelDRAW ya. Silakan ada yang mau menjawab? Assalamualaikum. Ya, Diva. Perbedaan dari aplikasi CorelDRAW dan Inkscape adalah satu CorelDRAW terbayar, Inkscape atau gratis. Dua, CorelDRAW tersedia untuk Windows dan Mac OS, sedangkan Inkscape hanya untuk Linux. Oke. Ya, seperti itu ya. Baik sekali. Mungkin memang benar ya, memang benar adanya kalau yang paling mendasar dari aplikasi CorelDRAW dan Inkscape itu memang seperti itu. Ya, CorelDRAW itu bersifat closed source ya, karena ya memang dikomersilkan, artinya closed source itu berbayar. Jadi kalau kalian mau menggunakan CorelDRAW itu ya harus beli gitu, harus bayar. Kemudian yang kedua yaitu apa namanya? Sedangkan tadi apa namanya Inkscape itu tidak closed source, artinya kalau Inkscape itu gratis, kalian bisa menggunakannya gratis. Cuma di sini kalau CorelDRAW itu memang disediakan untuk Windows dan Mac OS yang mana Windows dan Macintosh atau Mac OS itu sangat familiar di kalangan kita ya, terutama untuk masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang menggunakan Windows. Nah, biasanya untuk Windows itu biasanya dari kalangan bawah itu menggunakan Windows, kalau sudah agak ke sana itu biasanya menggunakan Macintosh itu kalau yang saya perhatikan di apa namanya di Indonesia gitu. Nah, sedangkan untuk apa tadi Inkscape itu memang digunakan hanya di Linux saja gitu ya, hanya di Linux gitu. Ya bisa kita menggunakan Corel di Linux ya, tapi harus menggunakan emulator gitu ya, harus menggunakan emulator ya. Selanjutnya yaitu alur kegiatan belajar, yaitu diskusi atau presentasi tadi juga sudah termasuk diskusi, menanya sekaligus dengan diskusi ya. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, baiklah saya simpulkan kesimpulan dari pemilihan apa namanya aplikasi itu ya tergantung kebutuhan kita gitu ya. Kalau kalian memang butuhnya untuk desain vektor ya, kalian bisa milih CorelDRAW atau Inkscape. Nah, kalian juga memilihnya itu Inkscape atau apa tadi CorelDRAW ya, kalian tentukan dari spek komputer kalian itu sendiri. Terus kalian sudah menggunakan Linux atau menggunakan Windows gitu. Kalau kalian punyanya Windows, sudah menggunakan sistem operasinya Windows ya, kalian pakai Corel. Gitu. Jadi di sini tidak terpaku harus semuanya Corel, harus semuanya Inkscape, harus semuanya Adobe Photoshop, itu tidak. Itu semuanya itu tergantung dari kalian dalam memilih aplikasi tersebut. Ya, yang sesuai dengan kebutuhan kalian itu yang paling bagus. Nah, kalau kalian misalkan kalian butuhnya untuk editing video, untuk editing foto, kok kalian misalnya Corel, kan tidak sesuai gitu ya, karena Corel itu kan pengolah vektor, sedangkan untuk editing foto itu kan lebih cenderung ke bitmap, ya. Maka kalian ya harus memilih kalau tidak GIMP
untuk Linux atau Adobe Photoshop. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Itu dalam memilihnya. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah pertemuan besok ya, kalau kita ada waktu, kita akan melakukan praktek di lab. Ya, untuk praktek di labnya yaitu nanti kita akan menginstal aplikasi CorelDRAW dan juga Photoshop. Ya, kalau nanti praktek itu. Untuk itu silakan kalian download aplikasi CorelDRAW atau Photoshop, kalian bisa download atau kalian bisa minta sama teman kalian yang punya gitu ya. Nanti disiapkan flash disk. Yang penting besok kalau di lab ya, ke lab untuk pertemuan yang akan datang ya, kita ke lab, kalian sudah membawa flash disk dari rumah. Nanti bisa saya kopikan kalau misalnya belum punya gitu. Kemudian selanjutnya ya itu evaluasi ya. Untuk evaluasi silakan seperti biasa ya, untuk evaluasi atau penugasan kalian buka di aplikasi yang sudah disediakan, yaitu CBT smkti.kwt.sch.id. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Pak.